Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaka Kurnia Rahman dengan NPM 221506154. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dua proyek yang telah saya buat untuk kebutuhan tugas akhir mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya membuat dua proyek AI, model AI. Yang pertama yaitu AI yang menggunakan teknik reasoning dengan algoritma forward chaining. Dan kemudian yang kedua adalah model AI dengan teknik learning, yaitu supervised learning, yang menggunakan algoritma decision tree. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk proyek yang pertama, yaitu model AI yang menggunakan teknik reasoning. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini untuk model AI dengan teknik reasoning, saya di sini membuat sistem diagnosa penyakit balita. Di sini saya membuat sebuah sistem yang akan mendiagnosa penyakit balita berdasarkan gejala yang akan diinputkan oleh user. Untuk cara kerja dari sistem ini sendiri, user akan diberikan pertanyaan terkait gejala-gejala yang dialami oleh balitanya yang nantinya akan disimpulkan berdasarkan rule base yang telah dibuat. Seperti misal user diberikan pertanyaan apakah memiliki gejala demam, kemudian gejala batuk, kemudian gejala pilek. Nah, jika user menginput yes dari tiga input tadi, maka akan disimpulkan bahwasannya diagnosa dari balita tersebut adalah flu. Kemudian yang kedua, jika user menginput muntah, feses cair, dan juga lemas, maka akan didiagnosa sebagai diare. Kemudian untuk gejala demam, ruam, dan juga mata merah akan didiagnosa sebagai penyakit campak. Kemudian untuk gejala sakit tenggorokan, demam, dan juga tidak nafsu makan, maka didiagnosa dengan eh, penyakit radang tenggorokan. Kemudian untuk gejala telinga nyeri, demam, dan juga rewel, maka akan didiagnosa dengan infeksi telinga seperti itu. Jadi setiap input dari user tadi akan disimpan di kelas yang bernama fakta user seperti itu. Nah, untuk sistem ini sendiri awalnya memang menggunakan bahasa Python, namun saya deploy-nya dalam sebuah website sehingga untuk algoritma dari Python-nya atau dari forward chaining-nya dituliskan dalam bahasa JavaScript seperti itu. Coba kita lihat untuk websitenya. Nah, di sini ada website sederhana yang akan eh, di mana user akan menginputkan gejala-gejala dari balitanya seperti itu. Misal untuk pertanyaan pertama, apakah balita mengalami demam? User akan diberikan dua button yaitu ya dan juga tidak. Jika ya, kita klik ya, kemudian batuk juga ya, kemudian pilek ya, kemudian muntah tidak, saya tidak, kemudian lemas tidak, ruam tidak, mata merah tidak, sakit tenggorokan tidak, tidak nafsu makan tidak. Ini juga tidak. Nah, maka hasil diagnosanya adalah flu. Nah, di sini juga diberikan anjuran untuk orang tua seperti itu. Seperti rule base yang telah kita buat pada codingannya seperti ini. Kemudian misal memiliki penyakit campak, misal dengan gejala demam, ruam, mata merah. Demam iya, batuk tidak, pilek tidak, muntah tidak, feses air tidak, lemas tidak, ruam iya, mata merah iya, sakit tenggorokan tidak, tidak. Nah, maka akan didiagnosa campak seperti dengan rule base yang telah kita buat. Seperti itu. Ini untuk project yang pertama. Oke, untuk project yang kedua adalah model machine learning yang menggunakan algoritma decision tree dan juga merupakan jenis supervised learning.
Di sini untuk judul dari modelnya sendiri yaitu adalah analisis kelayakan kredit nasabah dengan pohon keputusan atau decision tree. Eh, jadi untuk proyek ini sendiri, eh, mesin learning akan memprediksi apakah nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pinjaman atau tidak dengan analisis dari dataset yang telah diberikan. Untuk datasetnya sendiri saya mendapatkan dari Kaggle, ini loan prediction problem dataset. Untuk fitur-fitur dari datasetnya sendiri, yang pertama untuk yang sebelum pre-processing, yang pertama ada loan ID, kemudian gender, kemudian merit, apakah eh, peminjam tersebut sudah menikah atau belum, dependent atau tanggungan dari calon debitur atau calon peminjam, kemudian education atau pendidikan, apakah debitur tersebut sudah lulus atau belum lulus. Kemudian self-employ, di sini self-employ konteksnya adalah apakah calon debitur tersebut memiliki usaha atau tidak, seperti itu. Kemudian di sini ada fitur applikan income, yaitu income dari calon peminjamnya, seperti itu. Kemudian ada fitur juga applicant income atau income dari eh, pasangan dari peminjam tersebut, seperti istrinya, seperti itu. Kemudian di sini ada fitur loan amount atau jumlah yang ingin dipinjam. Kemudian ada fitur loan amount term atau tenor dari eh, yang diajukan oleh calon debitur. Kemudian ada credit history. Credit history di sini konteksnya adalah apakah calon peminjam tersebut memiliki riwayat kredit yang bagus atau jelek. Jika bagus, maka akan ditulis dengan satu, jika tidak bagus akan ditulis dengan nol. Sebenarnya pada dataset ini terdapat dua ya, yaitu train dan juga tes. Untuk trainnya sendiri, di sini juga ada labelnya, yaitu 101 itu untuk debitur tersebut layak untuk dipinjami, kemudian yang nol adalah debitur tersebut tidak layak untuk di ACC untuk pinjamannya, seperti itu. Oh ya, kemudian untuk properti area ini adalah kediaman dari debitur, yaitu urban, kemudian semi urban dan juga rural, seperti itu. Kemudian untuk proses yang pertama, kita akan melakukan pre-processing data, di mana pada data kita masih menemukan missing value, dan juga kita akan melakukan pengubahan data-data yang kategorikal akan diubah menjadi numerikal. Kemudian loan ID ini akan kita hapus. Nah, eh, untuk pengubahan data dari kategorikal menjadi numerikal, kita akan menggunakan teknik label encoding, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk script dari pre-processing datanya. Nah, di sini kita akan mengupload datasetnya yang berbentuk CSV. Kemudian di sini kita akan eh, mengisi missing value-nya dengan nilai means dari data tersebut. Kemudian kita juga akan mengencode kategori data-data kategorikal menjadi numerikal menggunakan label encoder tadi. Seperti itu. Kemudian loan ID-nya juga kita eh, pisahkan atau kita hilangkan, seperti itu. Setelah itu maka data set yang sudah di pre-processing akan otomatis terunduh, seperti itu. Seperti ini contoh yang sudah terunduh. Kemudian kita lihat yang sudah di pre-processing. Nah, ini untuk yang data set train yang sudah di pre-processing. Di sini eh, kita lihat untuk loan ID-nya sudah berhasil terhapus, kemudian missing value sudah berhasil kita hapus juga. Sudah tidak ada missing value lagi. Seperti itu. Begitu juga dengan dataset untuk testingnya.
Oke. Kemudian setelah kita berhasil proses datasetnya, kita akan masuk ke model dari training dari modelnya. Nah, di sini kita pertama-tama akan mengimport library yang kita butuhkan seperti decision tree, kemudian train test split untuk memisahkan antara data data tes dan juga data ujinya seperti itu. Di sini kita juga mengimport library untuk mengukur akurasi dari model ini. Nah, bisa kita lihat di sini kita akan memisahkan fitur dan juga target. Targetnya adalah loan status atau dalam konteks ini adalah status debitur apakah akan diberikan pinjaman atau tidak seperti itu. Nah, di sini kita eh, berikan objek lagi jika Y maka sama dengan satu, N sama dengan 0. Seperti kita lihat ternyata di data set yang sudah kita pre-processing masih menggunakan Y atau N pada eh, loan statusnya. Jadi kita akan ubah menjadi satu dan juga 0. Nah, kemudian di sini kita menggunakan max depth 5, artinya untuk cabang pohonnya kita maksimalkan atau kita batasi dalam 5 cabang seperti itu untuk mencegah overfittingnya. Nah, kemudian setelah kita jalankan, kita akan mendapatkan evaluasi model akurasi 0,7479 dengan confusion matrixnya yaitu false positifnya 17, kemudian false true-nya 26. Kemudian untuk precision-nya untuk false 0,77, recall-nya 0,40, F1 score-nya 0,52, dan juga support-nya 43. Seperti itu. Nah, di sini saya juga membuat untuk model ujinya, di mana pada model uji ini eh, untuk dataset yang kita input nantinya akan diberikan output yang berupa CSV pada yang bisa kita download. Nah, misal kita run, nah dia akan terunduh. Karena tadi saya unduh, maka kita bisa lihat di sini. Nah, di sini untuk data set tes ini, untuk hasil prediksinya ada di sini. Seperti itu. Untuk misal untuk yang baris kedua ini dia disetujui. Nah, sebenarnya untuk model ini sendiri dia fitur yang paling berat yang akan dijadikan indikator yaitu untuk kredit historinya seperti itu. Jadi jika kredit historinya satu, maka aplikan tersebut bisa berpotensi untuk disetujui. Tapi jika kredit historinya nol, apalagi dengan misal loan amount-nya yang lebih tinggi dari income dari debiturnya, sudah pasti akan ditolak atau hasil keputusannya akan nol atau ditolak seperti itu. Oke, itu untuk kedua project yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.